ini tanggal 17 Agustus yang akan dipimpin oleh pelayan firman Vikaris Andreas Sebayang. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mengambil saat teduh pribadi masing-masing. Saat teduh selesai, kita nyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Selamat datang teman-teman dan selamat beribadah di dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Betania. Semoga ibadah yang kita lakukan ini berkenan kepada Allah. Kita angkat lagu pembukaan Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sorry guys, tadi unmute. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan begitu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk setiap hal kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh berkumpul dalam wadah Zoom ini untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Kau berkati setiap kami yang hadir, secara khusus berkati Andre yang akan menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Kau berikan ia hikmat dan kemampuan sehingga boleh memberitakan firman dengan baik. Untuk kami yang akan mendengarkan, kiranya Kau berikan kami hati yang seumpama tanah yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan, kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Kau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak mengikuti ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacakan secara berbalasan. Saya akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar. Mohon respon dari teman-teman untuk membacakan ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyian siaga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang Yang menjadikan langit dan langit bumi. dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Menjaga Israel. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita angkat pujian bagaikan bejana. Si
Mic-nya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kepada Andre dipersilahkan. Rekan-rekan yang terkasih, saat ini kita tiba dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan pembacaan perlukan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kisah Rasul pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Ini saya mohon Saudara JS, Jaisa Siang, untuk membacakan firman Tuhan bagi kita. Saudara J ada ya? Saudara JS, ada Saudara JS? Yang lain Oh, yang lain. di kafe mungkin. Oh, di kafe. Oke, nanti minta tolong untuk Gracia, GM, Gracia Melisa, bisa untuk membacakan firman Tuhan bagi kita. Pembacaan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Oke? Ya. Namun sebelumnya mari kita bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kerinduan hati kami, ya Bapa Surgawi, kami dibentuk bagaikan bejana. Kerinduan kami adalah meneladani Kristus yang selalu disempurnakan dalam setiap langkah kehidupan. Namun kami menyadari sampai detik ini, kami belum dapat menyerupai Engkau dalam segala hal segi kehidupan kita. Kami sering lalai dalam hal berpikir dan merasa, hal berkata-kata dan bertindak. Akan tetapi ya Bapa Surgawi, kami tidak ingin kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu dengan meneladani Kristus pada. Maka itu biarlah kebenaran firman-Mu saat ini, biarlah Engkau sendiri yang akan menyampaikannya, sebab Engkau tahu siapa anak. Sungguh memiliki banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan senantiasa masih bergumul dengan dosa-dosa. Maka itu biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus, yang berkuasa saat ini dalam ibadah virtual via Zoom, sehingga setiap kami, anak-anak muda-Mu, boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan boleh meneladani akan segala hal yang telah Engkau berikan atas kami. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Oleh karena kami memohon dan meminta hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Silakan untuk saudara GM, saudari GM maksudnya. Pembacaan Kisah Para Rasul dari Kisah Para Rasul 6 ayat pertama sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Horus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. 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 Selamat malam rekan-rekan. Semoga instrumennya baik ya. Ada instrumen yang lagi di setel di sini. Suara azan Isya semoga tidak mengganggu suara yang teman-teman dengar. Suara saya cukup jelas ya teman-teman. Oke, saya andaikan suara saya cukup jelas. Nah, rekan-rekan, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 ini adalah kisah yang berceritakan tentang jemaat Kristen perdana, jemaat Kristen mula-mula yang telah bertumbuh sangat luar biasa dan telah mengalami keadaan yang tidak lagi dalam tekanan tentara Romawi. Sudah dalam keadaan yang cukup dikatakan nyaman. Misalnya saja kalau kita baca Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita lihat di sana justru kehidupan jemaat perdana ketika mereka ditekan oleh pihak luar, kehidupan mereka paling tidak mencerminkan dua hal. Misalnya saja kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-44, dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ada dua ciri khas ketika jemaat perdana ditekan, mengalami penderitaan, justru kehidupan jemaat perdana itu pertama kompak, punya kesatuan, bersatu. Dan yang kedua punya spirit yang berbagi. Ada dua hal. Sehingga di ayat yang ke-47, Tuhan melipat gandakan jumlah orang Kristen pada saat itu. Mengapa? Karena orang Kristen pada saat itu hidup dalam persatuan dan juga hidup di dalam spirit berbagi. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita baca Kisah Rasul pasal 6, ketika jemaat Kristen sudah bertumbuh banyak,
justru datanglah masalah yang lain. Bukan masalah dari luar, tetapi masalah dari dalam. Ini mengingatkan kita, misalkan saja perkataan Soekarno, perjuangan kalian akan lebih berat, sebab saya melawan penjajah asing, tetapi kalian akan melawan bangsa kalian sendiri, saudara kalian sendiri. Di saat ditekan, jemaat Kristen kompak, bersatu. Spirit berbagi ada, tetapi ketika sudah jumlahnya besar, musuhnya bukan lagi orang asing, orang luar, tetapi musuhnya adalah diri mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, dan kepentingan kelompok mereka masing-masing. Sehingga dikatakan di ayat pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan. Jadi waktu itu kekristenan itu sudah ada kekristenan Yunani, ada kekristenan Yahudi. Yunani yang menjadi Kristen, Yahudi yang menjadi Kristen. Jadi ada kelompok-kelompok kekristenan yang berasal dari budaya yang berbeda. Ada dari budaya Yunani, ada dari budaya Yahudi. Dan ketika itu bentrokan terjadi, timbullah sungut-sungut, timbullah perperangan, segala hal terjadi ketika sudah bertumbuh semakin besar. Dan ini konsekuensi dari suatu komunitas yang bertumbuh. Komunitas yang bertumbuh pasti ada dinamika di dalamnya. Ada perbedaan silang pendapat, perbedaan karakter, perbedaan kepentingan yang sering sekali menjadi konflik. Nah, tapi hal yang menarik rekan-rekan, ketika konflik ini terjadi, apa yang dilakukan oleh 12 murid Yesus, 12 para rasul? Hal yang menarik yang saya garis bawahi adalah ketika ke-12 murid tahu ada persoalan kelompok di kelompok mereka, lalu para murid Yesus, 12 para rasul ini memanggil semua murid-murid berkumpul dan mengajak berdialog dengan mengatakan, saya tidak merasa puas karena pelayanan firman Tuhan itu terabaikan. Tolong, pilihlah 7 orang dari antaramu untuk menjadi pelayan meja. Sehingga masalah yang timbul ini akan terselesaikan. Karena diangkat 7 orang daripada setiap kelompok-kelompok. Hal yang menarik apa rekan-rekan? Hal yang menarik adalah ketika ada masalah, para rasul melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi para rasul melihat sebagai peluang untuk menciptakan persekutuan komunitas yang lebih baik dengan ada 3 cara. Yang pertama, para rasul menjadi seorang pemimpin yang mendengar. Mendengar keluhan orang-orang di sekitarnya. Ada orang ketika dikritik, ketika menjadi seorang pemimpin, ia defense. Dia lebih mengutamakan egonya. Dia lebih memilih untuk bertahan. Tetapi ketika para rasul melihat ada konflik, ia membuka telinga. Itu yang pertama. Ia belajar mendengar keluhan daripada orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, hal yang dilakukan para rasul adalah mereka berkomunikasi. Membangun dialog dengan para kelompok-kelompok yang berkonflik. Pada orang-orang yang mengkritik kepemimpinan mereka. Dan yang ketiga, mereka memilih untuk membentuk suatu pelayanan yang partisipatif. Kenapa? Karena menurut mereka pelayanan itu harus dilakukan bersama-sama sebab mereka sendiri tidak sanggup untuk melakukan pelayanan yang begitu besar yang Tuhan percayakan. Sehingga mereka meminta 7 orang diaken yang akan dipilih dari kelompok mereka masing-masing. Nah, ini teman-teman hal yang perlu kita pelajari. Banyak masalah dalam satu kelompok tidak terselesaikan. Pertama, karena sulitnya untuk mendengar masukan dari orang lain. Dan yang kedua, tidak adanya komunikasi. Masalah semakin berlarut-larut ketika masalah itu disimpan di dalam hati dan tidak dikomunikasikan. Dalam segala segi kehidupan, dalam pertemanan, dalam percintaan, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan, masalah itu kian berlarut-larut karena tidak dibangun komunikasi.
tidak dibangun dialog, tidak dibangun komunikasi dua arah. Akhirnya diam-diaman dan masalah berlarut. Atau misalnya dalam kehidupan pelayanan, misalkan saja katakan dalam kepengurusan apapun itu, pelayanan tidak berjalan efektif biasanya karena ada masalah yang tidak dikomunikasikan, yang tersimpan berlarut-larut. Akhirnya tidak timbul solusi. Ketika belajar dari para rasul, ketika mereka mau mendengar, ketika mereka mau membangun dialog, berkomunikasi, timbullah solusi dengan mengadakan pelayanan yang partisipatif. Pelayanan yang memberdayakan orang lain untuk menjawab persoalan yang terjadi ketika janda-janda ada yang terabaikan dalam hal pembagian makanan. Maka hal yang penting dalam kehidupan apapun sebetulnya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pertemanan, dalam kehidupan percintaan, dalam kehidupan pelayanan, belajarlah untuk menjadi pribadi yang mau mendengar. Dan belajarlah menjadi pribadi yang mau mengkomunikasikan segala hal. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang dapat mendengar dan menjadi pribadi yang mau berkomunikasi? Inilah kalau bisa dikait-kaitkan dengan kemerdekaan. Sebetulnya adalah perperangan yang terbesar dalam kehidupan seseorang bukanlah melawan hal di luar dirinya. Tetapi perperangan yang terbesar adalah melawan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengenal jiwanya, bagaimana dia bisa meninggalkan egonya, sehingga dia bisa hidup bukan untuk dirinya, tapi hidup untuk orang lain. Contohnya, saya katakan misalnya sebuah biksu ada di India yang dikenal selalu banyak merenung. Setiap kali diberi pertanyaan, maka dia merenung cukup lama, teman-teman. Sekitar 30 menit sebelum dia menjawab. Ketika ditanya, mengapa untuk menjawab pertanyaan itu harus merenung lama? Dia merenung terus. Jawaban dia adalah, ketika ia sedang merenung, dia berkomunikasi dengan egonya. Dia ingin tahu apa reaksi egonya. Dan apapun yang menjadi reaksi ego, dia akan melakukan yang sebaliknya. Hasilnya, jawaban dia selalu sempurna dan bijak. Bagi seorang yang mampu meninggalkan ego, maka tidak akan dia membalas orang lain yang bermusuhan dengannya atau yang berbuat jahat. Mengapa? Dia tidak punya ambisi untuk membalas. Maka itu Yesus katakan, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena ego itu akan membunuh kita. Bila seseorang ingin belajar karate, misalnya, di sini ada Henner, seorang karateka. Seorang yang ingin belajar karate, dia harus meninggalkan ambisinya terlebih dahulu. Dia harus meninggalkan bayang-bayang ambisi, amarah, kepentingan sendiri, maka dia tidak akan, kalau dia terjebak itu, dia tidak akan mampu mempelajari karateka dengan baik. Kenapa? Karena otaknya itu dipenuhi oleh seliput ego. Maka dalam tahap tertentu, kalau dalam karateka, dalam dan tertentu, sabuk hitam dan tertentu, ada namanya ilmu yang melebihi batas fisik manusia. Atau kalau orang Jawa bilang kanuragan, ilmu dalam. Itu orang-orang yang telah meninggalkan egonya. Kenapa? Karena sesungguhnya teman-teman, masalah hidup kita itu bersumber dari ego. Yang terlalu diumbar. Banyak dari kita sering kehilangan peluang. Seperti Rasul-Rasul tadi melihat masalah menjadi peluang. Mengapa? Karena kita sulit untuk menjadi pribadi yang meninggalkan ego.
Karena seringkali kita terjebak kepada kepentingan diri sendiri dan tidak bisa menaklukkan perperangan melawan diri sendiri. Ada beberapa contoh yang saya catat di sini, yang bisa teman-teman juga lakukan ketika kita ingin mengenal jiwa kita dan meninggalkan ego. Karena sebetulnya hakikat jiwa itu sama sekali berbeda dengan ego. Ego hanya mengurusi diri sendiri, sedangkan jiwa itu cenderung untuk berbuat baik pada orang lain. Sekali-sekali teman-teman cobalah berjalan kaki tanpa sendal. Itu melatih teman-teman untuk merasakan penderitaan orang lain dan merasakan ketidaknyamanan. Sekali-sekali belajarlah berjalan mundur. Untuk apa? Untuk melatih kedewasaan spiritual dan refleksi diri. Sekali-sekali belajarlah untuk mengambilkan orang lain minum, orang lain makanan. Untuk apa? Untuk melatih menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri dan mulai melihat kebutuhan orang lain. Kadang teman-teman sering lihat kan kalau orang lain kondangan, kita kan berurutan itu, kita ngambil piring sesekali, ambilkanlah piring bagi orang yang di belakang kita. Itu belajar untuk kita menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri dan melihat kebutuhan orang lain. Itu untuk belajar meninggalkan ego. Sekali-sekali belajarlah mengatakan hal-hal yang bodoh. Kenapa? Belajarlah melucu hal-hal yang nyeleneh. Kenapa? Karena itu melatih diri kita untuk menerima kesalahan. Melatih diri kita untuk merasa bersalah. Melatih sifat kita yang paling sulit, yaitu mengaku salah. Kita seringkali sulit mengaku merasa bersalah. Belajarlah kadang-kadang ngomong itu nyeleneh, yang diketawain orang, nggak apa-apa. Itu melatih diri kita untuk meninggalkan keegoan kita. Sekali-sekali belajarlah teman-teman untuk diam. Bersikap diam. Karena itu melatih kesabaran dan kesadaran, awareness. Untuk kita dapat mengamati lingkungan, melihat pikiran-pikiran orang lain, belajarlah untuk silent. Kadang ada waktunya untuk kita berbicara, tapi ada waktunya kita untuk berdiam, untuk mengamati apa sih pikiran si A, apa sih pikirannya si B, untuk mengamati bagaimana sih kondisi ini sedang terjadi, kita perlu belajar untuk menahan diri, berdiam. Kadang-kadang, sekali-sekali belajarlah untuk bersedekah, memberi seorang pengemis sesuatu. Kenapa? Itu melatih sikap kita untuk berkorban dan untuk tujuan yang lebih baik. Dan yang terakhir, belajarlah untuk sering bertanya di dalam otak, karena manusia itu adalah makhluk rasional. Ini sikap yang benar, untuk merangsang otak kita mencari kebenaran. Karena manusia itu kekasannya hanya dua. Yang pertama, dia memiliki akal, dan yang kedua, dia memiliki kerohanian. Maka kita tidak pernah lihat binatang, hewan, atau tumbuhan itu berpikir atau berdoa. Nggak pernah. Itu hanya kekasan kita. Belajarlah untuk bertanya. Karena saya sering bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Saya mulai pikirkan. Mengapa Tuhan ini kok begini sikapnya? Saya mulai pikirkan. Itu melatih diri kita untuk mencari kebenaran. Nah, akhir kata dari renungan firman ini, teman-teman. Intinya kita mau diingatkan tentang belajarlah meninggalkan ego kita. Belajarlah untuk mengenali jiwa kita. Dengan demikian kita bisa mengubah diri kita, melawan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak bisa tuntut orang lain jadi pribadi yang baik. Sedangkan mengubah diri kita sendiri sulit, apalagi mengubah orang lain. Maka pertama-tama biarlah kita belajar berperang melawan diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi siap menjadi orang-orang yang bisa mendengar orang lain, bisa membaca kehendak orang lain untuk kepentingan yang lebih baik. Menjadi pribadi yang bisa bekerja sama, berpartisipasi dalam segala hal, dalam hal bekerja, dalam hal berkeluarga, dalam hal berpelayanan. Sebab pada dasarnya seringkali dalam kehidupan bekerja, kita tidak bisa baku tutup sama rekan-rekan sekerja itu sebetulnya karena diri kita sendiri.
kita nggak bisa baku cocok sama keluarga sebetulnya karena diri sendiri. Maka itu ada seorang yang mengatakan percuma kita membangun persahabatan jika kita tidak akur dengan keluarga kita. Percuma kita menyembah Allah kalau kita tidak menghormati orang tua. Artinya apa? Mulai dari bagaimana kita bisa melatih diri kita ini. Percuma menyembah Tuhan kalau nggak menghormati orang tua. Percuma punya sahabat banyak kalau sama saudara sendiri aja nggak akur. Artinya, belajarlah untuk meninggalkan itu. Pertama-tama dalam kehidupan berkeluarga. Lalu masuk ke kehidupan pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang bisa semakin hari belajar untuk meninggalkan ego dan mengenal jiwa kita. Yang tadi, sering-seringlah teman-teman latihan untuk, ya pertama-tama diam, alone with God, belajar diam untuk mengenal siapa diri kita. Karena maka itu orang zaman dulu itu banyak yang namanya meditasi, banyak yang namanya kontemplasi. Nah, itu sebetulnya untuk belajar mengenal diri. Atau seperti seorang biksu tadi. Ketika ia ditanya sesuatu, dia butuh waktu lama untuk menjawab, supaya dia mengetahui sebetulnya egonya itu apa sih. Setiap orang itu punya ego, punya kehendak. Saya mau di ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, saya mau dilihat, saya mau ini, banyak segala hal. Ketika hal itu berkecurat di dalam diri kita, lakukanlah hal yang sebaliknya. Hal ini juga menjadi catatan bagi kehidupan kita di Pelkat GP, teman-teman. Hal yang paling kurang bagi kita sepertinya adalah membangun komunikasi. Yang seringkali komunikasi yang buruk menciptakan pelayanan yang ya tidak buruk, tetapi dia mediocre. Biasa-biasa aja. Karena komunikasi yang buruk. Maka itu marilah pertama-tama kita belajar untuk membangun komunikasi. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga di Pelkat GP, GPIB, Betania. Sehingga kalau kita baca ayat yang terakhir dari perenungan firman Tuhan hari ini, dikatakan di sana, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini bicara tentang berkat Tuhan. Selalu ada berkat Tuhan di dalam persekutuan yang baik. Maka itu, Mazmur 133 katakan, di dalam persatuan, di dalam persaudaraan ada berkat Tuhan yang tercurah. Percayalah ketika kehidupan kita mempersatukan, bukan memecah belah, di situ ada berkat Tuhan yang diberikan. Dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman pada malam hari ini. Terima kasih untuk Andre yang boleh membawakan firman Tuhan. Untuk lagu respon, sekaligus lagu persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh.
persembahan. Kita kembali angkat pujian firman. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah. Teman-teman, kembali kita akan menghampiri hadirat Tuhan, tetapi dalam kepercayaan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita bersatu hati, kita angkat hati dan pikiran kita kepada yang kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami menghampiri kembali hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin belajar untuk mengucap syukur akan setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai detik ini, di mana kami masih boleh menapaki kehidupan kami masih boleh terus bergumul akan diri kami, akan kekurangan, kelemahan kami, akan keberdosaan kami, sehingga kami boleh semakin selalu disempurnakan, seperti Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami rapuh, kami lemah, kami terbatas dalam segala hal. Yaitu Bapa Surgawi, kami ingin bersinar menjadi terang bagi kemuliaan hormat nama Tuhan, dan memberikan rasa dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun dalam keterbatasan kami mau yakin dan percaya, ada seorang penghibur, seorang penolong roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang mampu memimpin kehidupan kami. Mampukan kami untuk menghayati kuasa Roh-Mu yang kudus, walaupun mata kami tidak mampu melihat, bahkan sering hati dan pikiran kami tidak mampu merasa dan memahami akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Namun kami minta belas kasihan-Mu untuk dapat mengerti bagaimana hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin bermakna, menyenangkan hati Tuhan dalam segala segi aspek kehidupan kami. Dalam hal kami berpikir dan merasa boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kami berkata dan bertindak boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh kami pertanggungjawabkan kelak menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kami tidak malu untuk memberikan pertanggungjawab ketika kami bertatap muka dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini
kami bersyukur dalam tengah-tengah persekutuan ini, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah Engkau sendiri yang boleh membuat kami memahami akan kebenaran firman-Mu dan terlebih mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi pribadi yang merdeka, yang tidak lagi dijajah oleh kepentingan diri, oleh keegoisan diri, dan oleh ambisi-ambisi pribadi kami. Tapi kami ingin hidup menjadi pribadi yang menghidupkan orang lain, memanusiakan manusia, yang menjadi berkat bagi orang lain, yang mampu memahami, mendengar, berpartisipasi, berkomunikasi dengan baik dengan siapapun dalam kehidupan kami, berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kami menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, sehingga kami betul-betul mencerminkan apa yang kami imani, yaitu yang Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan teladan. Puji-pujian yang telah kami naikkan terlebih khusus untuk kerinduan kami untuk dibentuk bagaikan bejana, biarlah itu kiranya betul-betul tertanam dalam hati kami, menjadi kerinduan yang terpatri dalam diri kami, menjadi kehausan jiwa kami untuk menyenangkan hati-Mu dan melayani Engkau, sehingga kehidupan kami boleh menuai jiwa-jiwa di sekeliling hidup kami dan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih boleh memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami berikan itu tidak sebanding dengan berkat dan rencana besar Tuhan untuk memberikan damai dan sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Itu hanyalah sebagian yang boleh Tuhan percayakan yang kami kembalikan melalui persembahan syukur pada saat ini. Maka itu Bapa Surgawi, kami mohon Engkau memakai kehidupan kami, memakai tubuh kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Dan apa yang telah kami berikan Engkau berkati untuk menunjang pelayanan, sehingga pelayanan di tengah-tengah kehidupan GPB Jemaat Betania boleh semakin baik dari hari ke hari. Tuhan juga boleh menyertai, memberkati saat ini setiap rekan-rekan pemuda. Tuhan boleh menyertai Hed, Maya, Aldo, Medi, Gracia, Hedi, Maya, Ricky, Sandi, Vindi, Vivi, William, Wisya, Cika, dan Devi. Kami anak-anak-Mu rindu untuk menjadi pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat. Kami juga rindu untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Maka itu biarlah Engkau sendiri yang berdaulat dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan boleh menyertai dan memberkati setiap pekerjaan, keluarga, pelayanan, kehidupan sehari-hari. Tuhan memberikan damai dan sejahtera. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini selalu setia mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan boleh menyertai selalu Saudara Sandi, Saudara Bayari, dalam kehidupan yang terus rindu untuk melakukan pelayanan dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai pekerjaannya, Tuhan menyertai pelayanannya, Tuhan boleh menyertai keluarganya, Tuhan boleh menyertai setiap langkah kakinya. Sehingga Tuhan terus memimpin dia menuju kepada rancangan damai sejahtera yang dan masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian juga untuk Saudari Maya yang telah menjadi diturgos pada ibadah saat ini, Tuhan menyertai dan memberkati selalu dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman, memberikan pertumbuhan rohani, Tuhan juga boleh memberkati selalu untuk menjadi berkat. Sehingga pelayan Tuhan yang setia ini boleh selalu menjadi berkat dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatan, dan dari segala mara bahaya, berkati setiap sanak keluarga yang Ia kasih. Demikian juga untuk Saudara William Sore yang saat ini juga masih dalam pergumulan untuk meneruskan studinya demi membahagiakan orang tua, sahabat-sahabat, dan juga untuk kepentingan masa depannya. Tuhan boleh menyertai dan memberkati selalu kehidupannya, sehingga Tuhan semakin pakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian untuk teman-teman pengurus gerakan pemuda, kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati selalu di dalam masa pengurusan, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan boleh menyertai Saudari Hedi, Saudari Aldi, Saudari Kenska, juga Tuhan memberkati Saudari Vindi di dalam segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga boleh berdoa untuk segala pelayanan yang terus berlangsung di tengah-tengah GPB Betania secara terus pergerakan pemuda Tuhan menyertai dan memberkati. Untuk setiap rekan-rekan pemuda yang belum bisa hadir sampai saat ini,
ini Tuhan boleh menyertai dan memberkati, dan juga boleh memberkati Saudara Desa Siang yang juga boleh selalu menunjang dalam pelayanan di tengah video persekutuan gerakan pemuda. Tuhan pakai dan memberkati selalu kehidupannya bersama keluarga. Demikian untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini menghadapi kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesembuhan, penyertaan, dan kebaikan. Terima kasih Bapak. Inilah harapan kami, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang hidup. Terima kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam Walta GP yang akan dibawakan oleh Pak Ketua William Soley. Dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Mai, mewakili teman-teman pengurus Gerakan Pemuda GPB Betania Makassar, mengucapkan terima kasih buat Pak Vikaris. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh terberkati dalam pemberitaan firman yang telah disampaikan. Terima kasih juga buat teman-teman yang mengambil bagian, yang multimedia, Sandi, pemimpin Turgos, Kamai. Terima kasih teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati pelayanan kita bersama. Untuk info Gerakan Pemuda, kita akan beribadah di minggu depan di tanggal 24 Agustus. Seperti biasa, untuk info lebih lanjut akan diinfokan ke grup GP. Teman-teman, pada tanggal 23 Agustus nanti juga ada konser Betania Symphony. Teman-teman boleh join dalam live YouTube GPB Betania Makassar. Info ada flyer-flyer yang akan di-share. Teman-teman mohon partisipasinya, bantuannya untuk meneruskan ke media sosial teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk William yang boleh membawakan Walta GP pada malam hari ini. Untuk lagu penutup, kita angkat pujian Gita Bakti 69 ayat 1 dan 2, Ku mulai dari diri sendiri. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diri
dan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluarga menjadi pelaku firman-Mu, lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Rekan-rekan, mari kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami bersehati memohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu untuk melanjutkan kehidupan kami setelah kami menyembah, memulia, bersekutu dalam ibadah persekutuan Gerakan Pemuda saat ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menyapa setiap kami dengan kuasa. Rekan-rekan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian, ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.